Hai, aku Adela dan saat ini kamu lagi mendengarkan A8 Podcast. Hai, aku Adela. Senang banget akhirnya aku bisa kembali bersuara di podcast ini. Setelah lebih dari 1 tahun ya kayaknya aku silent dari perpodcastan duniawi. Selamat datang 2024, selamat tahun baru 2024. Telat gak sih ngucapin selamat tahun baru 2024? Enggak telat banget lah ya, masih bulan Maret. Ya seenggaknya masih awal tahun lah. Semoga harapannya di awal tahun 2024 ini kita awali dengan hal-hal yang baik yang kita lakukan atau yang kita dapatkan juga, yang lagi kerja, yang lagi kuliah, yang lagi main atau apapun, selalu dilancarkan semua urusannya. Semoga kita semua juga termasuk dalam orang-orang yang selalu mendapatkan dan menemukan hal-hal baik nih dari segala hal-hal buruk yang mungkin terjadi. Hal-hal positif dari segala hal negatif yang terjadi, atau juga kita bisa dapatkan ketenangan di tengah-tengah kechaosan yang terjadi. Mencari ketenangan di tengah-tengah kechaosan yang terjadi. Yes, sebenarnya itu juga yang selalu jadi yang aku usahakan. Aku belajar juga belakangan ini, yang aku usahakan belakangan ini, setiap kali ada problem, setiap kali ada hambatan, ada overthinking setiap hari, bahkan setiap hal yang aku lakukan setelah banyak banget hal yang aku lewati setahun belakangan ini. Kalau boleh share cerita sedikit nih di sini. Gimana sih? Kalau boleh lagi, minta izin lagi. Ya boleh lah, kan ini emang tempatnya buat aku cerita, ya kan? Jadi setahun belakangan ini itu tuh seperti naik roller coaster lagi nih buat aku. Iya, naik roller coaster lagi. Karena ya bisa dibilang setiap tahun tuh seperti naik roller coaster lah. Karena pasti banyak banget ada aja cerita, pasti banyak banget kejadian, pasti ada aja yang bikin sedih banget, marah banget, kecewa banget, atau bahkan jadi seneng banget. Jadi kayak naik roller coaster, naik turun gitu. Ada aja warna yang beda di setiap tahunnya. Dari banyaknya hal yang terjadi setahun belakangan ini, ada hal yang aku tuh lagi belajar banget nih dari itu. Sangat belajar dari itu. Salah satunya adalah merasa it's okay untuk merasa gak cocok dengan orang, dan it's okay juga untuk membatasi diri darinya, bahkan kalau perlu mungkin menjauhinya. Itulah topik yang mau aku bahas di episode kali ini. Berangkat dari keresahan aku nih yang merasa, boleh gak sih aku jauhi aja nih orang gitu. Walaupun sebenarnya si orang ini tuh pernah nih berkata ke aku, kita kan masih temenan, capek sih pada nanya kita gak follow-followan lagi. Tapi sebelumnya itu juga ada pernyataan lagi dari orang itu, kalau habis ini kamu ngeblok aku ya wajar aja sih, gak apa-apa. Jadi gimana sih maksudnya? Saat itu tuh aku sempat berpikir dan merasa merasa kalah kali ya. Bukan kalah sih bahasanya. Kalau kalah tuh kayak sebuah kompetisi menang kalah gitu. Bukan kalah sih bahasanya. Mungkin aku merasa buruk lah ya. Merasa buruk kalau akhirnya aku menjauhi si orang ini. Aku ngeblok orang itu gitu loh. Aku membatasi diri aku dari dia. Kayak ngerasa, gak dewasa banget sih aku gitu. Tapi pada akhirnya aku tetap memutuskan, enggak deh, aku perlu batasi diri dari orang ini. Karena juga pada saat itu aku berpikir yang penting udah saling memaafkan dengan hal yang terjadi, dengan hal yang sudah terjadi. Dan pada saat itu juga yang penting buat aku adalah aku udah closure untuk diri aku sendiri. Aku udah closure untuk diri aku sendiri, kepada diri aku sendiri, bahwa aku tuh memaafkan apa yang terjadi, segala buruk dan kesalahan aku minta maaf setulus hati. Aku sudah minta maaf setulus hati, dan keputusan aku saat itu adalah mungkin aku gak bisa nih menghilangkan si orang ini sepenuhnya dari hidup aku. Karena kan memang siapapun yang pernah kita temui selama hidup kita, apapun yang terjadi selama hidup kita,
Itu adalah bagian dari hidup kita, nggak bisa kita hilangkan begitu aja. Tapi ya udah, pada saat itu aku berpikir, ya udah, aku aja nih yang menghilang dari hidup dia atau batasi diri dari dia. Lalu sebenarnya apa sih yang akhirnya membuat aku memutuskan untuk membatasi diri dari orang itu? Sebagai catatan, orang yang masuk dalam cerita aku itu bukan berarti adalah orang yang jahat banget atau orang yang buruk banget. Enggak sama sekali. Setiap orang punya kebaikannya masing-masing. Sebenarnya aku juga nggak mau terlalu banyak membahas detail masalahnya apa atau apa yang terjadi, karena takutnya nanti akan muncul tendensi menjelek-jelekan atau mungkin jadi mengungkit-ungkit kembali kejadian-kejadian yang dulu, atau jadi judgmental terhadap si orang itu. Enggak sama sekali. Enggak ada maksud ke arah sana sama sekali. Di sini pure aku mau share sudut pandang aku tentang merasa enggak cocok dengan orang lain dan memilih untuk menjauhi diri atau membatasi diri dari orang tersebut terkadang menjadi sebuah langkah yang enggak apa-apa untuk dilakukan dengan alasan-alasan tertentu, dengan alasan-alasan yang jelas. Misalkan orang tersebut atau mereka itu menyakiti kita atau merugikan kita, atau mungkin sebaliknya, kita menyakiti atau merugikan mereka. Kan bisa terjadi juga seperti itu. Atau mungkin alasannya karena kita merasa gak nyaman nih berada di sekitar mereka. Kita dijudge negatif terus sama orang itu, sama mereka. Atau kayak mungkin kalau lagi bersama mereka kita jadi gak produktif, jadi males-malesan. Atau alasannya mungkin kalau lagi bareng mereka isinya ngomongin orang mulu, ngebully orang mulu, misal ya. Atau ketika bersama si orang ini nih pola hidupku jadi gak sehat, misal ya. Nah, ke semua alasan itu kan arahnya untuk kebaikan kita, bahwa ternyata kita tuh aware nih sama diri kita sendiri, kita mau kasih yang terbaik buat diri kita. Alasannya gak mengada-ada. Jadi kalau kita memilih untuk membatasi diri dari orang yang seperti itu, ya gak ada salahnya. Bahkan kalau jauh lebih buruk dari itu yang terjadi, sekalian aja jauhi atau diblok aja, silahkan gitu. Ini juga sebenarnya aku sedikit mengutip dari kalimat nasihat dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Katanya, jauhilah semua hal dan semua orang yang menyakitimu. Berkawanlah dengan sahabat yang baik meski engkau sulit menjumpainya. Ini juga lah yang jadi salah satu landasan aku, di samping alasan-alasan lain yang aku yakini untuk kebaikan diri aku sendiri atau kebaikan satu sama lain, bahwa ya nggak apa-apa juga untuk membatasi diri dari orang yang kita rasa nggak cocok dalam tanda kutip, atau mungkin menjauhi orang tersebut kalau perlu. Sebuah hal yang common terjadi lah ya, atau ya kamu pasti ngerti dan paham juga lah, sebuah hal yang wajar terjadi soal cocok atau nggak cocok dengan orang lain. Semua orang punya pandangan dan pemikiran masing-masing, jadi wajar aja nih kalau ada merasa cocok dan nggak cocok. Sama benda aja, misalkan kayak kita mau pakai parfum, pilih parfum, pasti kita punya selera sendiri kan, mau yang wangi yang kayak gimana, yang enak buat kita, yang nyaman kayak kita. Kan gak mungkin sekedar yang penting wangi kita pakai pengharum ruangan yang rasa jeruk, itu kan gak mungkin ya kan. Pasti kita pilih dong apa yang wangi, yang cocok buat kita. Apalagi lah kalau kita bicara satu atau dua orang manusia lain yang mereka tuh juga sama-sama punya pemikiran dan perasaan yang beda dari kita. Nah, tapi untuk membatasi diri dari si orang itu atau si mereka ini gimana? Nah, kalau menurut aku itu adalah sebuah pilihan. Pilihan yang ya silakan mau diambil atau enggak. Balik ke keadaannya sendiri, balik ke pertimbangannya masing-masing. Perlu atau enggak dilakukan. Jadi balik lagi, karena ini sebuah pilihan berarti ada hal yang dipertimbangkan sebelum memilih. Memilih untuk tidak perlu membatasi diri dari orang yang kita rasa nggak cocok itu, atau memang ya perlu aja untuk membatasi diri darinya. Satu hal lagi yang jadi catatan penting juga adalah sebelum memilih ada baiknya koreksi diri sendiri dulu. Bisa jadi bukan satu pihak aja yang bisa memberikan dampak negatif ke masing-masing kita, tapi bisa jadi kita juga kasih hal atau dampak negatif ke orang lain.
Dan ini juga lah yang jadi alasan aku, balik lagi ke ceritaku tadi, aku merasa aku dan si orang itu bisa kasih pengaruh atau hal negatif satu sama lain. Jadi ya aku memutuskan untuk membatasi diri dari si orang itu. Ada satu orang yang pernah bilang gini ke aku, umur segini tuh susah nyari temen. Jadi sebisa mungkin maintain teman-teman yang ada, orang-orang yang ada. Bener, tapi kita nggak bisa memaksakan apa yang dipikirkan atau apa yang dirasain orang lain terhadap diri kita. Jadi kalau orang-orang itu memilih untuk menjauhi kita, itu semua di luar dari kendali kita. Dan berarti ya saatnya untuk introspeksi diri. Kenapa ya orang itu memilih untuk menjauhi aku? Nah kan, kalau ada orang yang memutuskan untuk menjauhi kita, bukannya kita minta dia untuk jangan jauhi aku gitu kan. bukan kayak gitu, kita nggak bisa ngelakuin itu. Kita juga nggak bisa minta dia atau keadaan jangan berubah, nggak bisa. Keadaan pasti berubah, 1 detik kemudian aja itu keadaan sudah berubah. Jadi itu semua di luar dari kendali kita, yang memang mungkin udah saatnya kita untuk introspeksi diri. Atau bisa jadi dengan dia menjauhi kita, itu bisa kasih dampak yang positif juga ke kita, siapa tahu kan. Karena kan bisa terjadi 2 kemungkinan nih. Antara memang kita yang negatif terus kasih dampak negatif buat dia, atau justru dialah yang negatif dan keadaan membuat kita saling menjauhi. Balik ke masalah umur nih. Kalau aku pribadi makin bertambah umur, bisa jadi circle pertemanan aku juga semakin sedikit. Bisa karena memang saling membatasi diri, atau ya memang udah sibuk dengan dunia masing-masing aja, dan semuanya itu adalah hak individu. Aku juga makin kesini makin gak mau ngabisin energi untuk hal-hal yang tidak nyaman nih buat aku. Makanya tadi aku sempat mention di awal, aku memilih untuk cari tenang dari setiap kekeosan yang terjadi, mencari ketenangan dari setiap kekeosan yang terjadi. Pasti ada hal baik dari setiap hal-hal buruk yang terjadi. Itu jadi pembelajaran buat aku pribadi untuk menghindari drama-drama di masa umur masih remaja dulu. Drama percintaan, drama keluarga, drama pertemanan, atau drama-drama lain lah. Bahkan untuk sosial media sendiri nih, udah lebih dari 2 tahun kayaknya, atau mungkin sudah 3 tahun ya, aku mengurangi konsumsi sosial media. Tetap lihat sosmed atau update sesekali ya, masih yang aku rasa perlu aja nih. Atau mau cari refreshment dengan lihat video-video kucing misalkan, atau mau cari-cari ide baru buat kerjaan, atau ya sekedar update berita-berita di luar ya seperlunya, biar tetap tahu aja, biar nggak berasa kayak tinggal di gua mana gitu, di pegunungan terdalam mana gitu kan. Ya, jadi segitu dulu cerita-cerita kali ini. Terima kasih sudah mau mendengarkan episode kali ini dan episode-episode aku sebelumnya. Kalian mau mendengarkan episodeku, podcastku, itu sudah kasih support yang besar banget buat aku. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, kalau ada koreksi dan masukan dari episode kali ini, boleh silakan sampaikan ke email A8podcast, atau bisa DM langsung ke Instagram A8podcast. Mungkin kita bisa diskusi lagi dan jadi bahan koreksi aku juga nantinya untuk kedepannya. Sekali lagi, terima kasih dan teruslah berbagi hal-hal baik.